Apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Berita apa yang jadi trending topik dan mengundang kehebohan di dunia maya hari ini? Bukan pertemuan KTT G20 yang dihelat oleh Presiden Jokowi di kota Denpasar, Bali. Tapi kehebohan itu justru terjadi di kampung halaman Pak Jokowi sendiri, yakni di kota Solo. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming yang jadi wali kota Solo itu hari ini jadi trending topik. Ya, dan Selasa pagi ini, kenapa kata Gibran ini menemui Anies Baswedan di sebuah hotel di kota Solo. Pertemuan ini langsung jadi trending topik Indonesia dan kata kunci Gibran bertemu dengan Anies itu paling banyak dicari di Google. Pertemuan Anies Baswedan dengan Gibran ini jelas sangat menghebohkan ya. Kalau dibandingkan dengan G20 KTT G20 ya sudah selesai lah. Kita tahu tidak akan terlalu banyak hal penting di situ. Tetapi pertemuan Anies dan Gibran ini justru terjadi di tengah tensi politik yang memanas akibat pencalonan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem atau tepatnya oleh Surya Paloh. Jadi apa ya, ini kalau kemudian tiba-tiba Anies dengan Gibran bertemu, tentu orang kemudian bertanya-tanya, ada apa ini? Pasti orang menduga-duga, ada deal-deal politik tertentu. Dan kita sudah tahu kan, sudah jadi rahasia umum, Jokowi itu memang tidak suka dengan Anies Baswedan. Itu kita bisa runtut ke belakang lah ketika Anies waktu itu menjadi Mendiknas pada waktu itu di reshuffle oleh Jokowi, padahal waktu itu kinerja Anies sebagai menteri salah satu yang paling mencorong kan. Kita tahu berdasarkan survei bahkan setelah Anies tidak lagi menjabat jadi menteri itu Anies tentu masih masuk 3 besar menteri yang dinilai kinerjanya baik itu. Dan waktu itu kelihatannya Jokowi sudah melihat Anies ini adalah calon matahari kembar yang bisa jadi pesaingnya. Karena itu sebelum dia membesar dia harus dipangkas lebih dulu. Tapi ternyata perjalanan nasib atau perjalanan sejarah membawa Anies ke posisi yang jauh lebih strategis dibandingkan sebagai menteri. Dia kemudian pada Pilkada 2017 menjadi calon gubernur DKI Jakarta dan mengalahkan calon yang didukung oleh Jokowi yakni Ahok. Dan setelah itu Anies kemudian menjadi semacam betul-betul menjadi matahari kembar yang satu, Jokowi di Jalan Merdeka Utara sementara Anies di Jalan Merdeka Selatan. Kabarnya pencapresan Anies Baswedan oleh Surya Paloh itu membuat Jokowi marah besar ya. Apalagi kan Nasdem atau Surya Paloh ini adalah partai koalisi pendukung pemerintah. Dan pastilah Surya Paloh tahu bahwa Pak Jokowi tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi calon presiden. Tapi tiba-tiba dia membelot, dia mencalonkan diri bahkan sendirian. Bukan partai oposisi loh yang mengajukan Anies itu. PKS dan Demokrat sampai sekarang belum sepakat untuk mengusung Anies Baswedan, belum mendeklarasikan lah tepatnya begitu. Tapi Surya Paloh justru malah mendahului dan ini kabarnya dan bukan hanya kabarnya, kelihatannya memang ada tanda-tanda bahwa Surya Paloh itu sengaja menyelamatkan Anies yang pada waktu itu ditarget oleh Ketua KPK Firly Bahuri untuk jadi tersangka. Jadi sebelum dijadikan tersangka, Surya Paloh mendahului dengan mendeklarasikan Anies Baswedan. Kita tahu kan rencananya deklarasi itu kan baru dilaksanakan 10 November kemarin rencananya, tapi kan kemudian maju menjadi 3 Oktober. Nah, spekulasi ini bahwa Jokowi itu marah kepada Surya Paloh karena dia mencalonkan Anies Baswedan itu dibantah oleh Surya Paloh. Dia mengaku bahwa rencana untuk deklarasi Anies ini sudah disampaikan kepada Pak Jokowi dan pada waktu itu Surya Paloh mengklaim Pak Jokowi menyatakan menyambutnya dengan baik. Namun dari gestur tubuhnya Pak Jokowi maupun berbagai pernyataannya tampak sekali kalau dia sangat kesal marah
dan bahasa netralnya mungkin tidak berkenan lah dengan pencalonan Anies Baswedan. Sinyal itu yang muncul ke publik itu ketika Pak Jokowi menyampaikan pidato pada puncak ulang tahun Golkar ke-58 beberapa waktu yang lalu. Jokowi pada waktu itu mengingatkan Golkar akan jangan sembrono dalam memilih calon presiden, dan semua media, semua pengamat menafsirkan bahwa itu pernyataan itu bukan ditujukan kepada Golkar, tapi lebih ditujukan kepada Surya Paloh yang pada malam itu juga hadir dalam acara tersebut. Dan Surya Paloh malam itu juga diketahui pulang lebih dulu sebelum acara selesai. Nah, momen yang lain masih di tempat yang masih pada acara yang sama itu beredar video dan foto-foto ketika Surya Paloh itu gestur tubuhnya dia bersama dengan Jokowi dan ingin memeluk Jokowi, tapi Jokowi menolaknya. Nah, ini jadi spekulasi yang menjadi semakin ramai, dan Surya Paloh kembali membantah bahwa bukan Jokowi tidak menolak untuk dia memeluk tubuhnya. Itu kata dia publik atau pengamat salah menafsirkan lah itu. Nah, sinyal kemarahan Jokowi ini juga terkonfirmasi. Itu ketika kemarin tanggal 10 November Partai Nasdem merayakan ulang tahun dan Jokowi sama sekali tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Partai Nasdem. Beda sekali ya, karena kemudian Jokowi kan hadir dalam waktu ulang tahun peringatan Perindo, ya. Dia hadir di Perindo tapi tidak hadir atau bahkan tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nasdem. Pada waktu itu ketika ditanya mengapa Pak Jokowi tidak hadir, kata Surya Paloh memang ini acara internal Nasdem, jadi memang tidak mengundang Presiden Jokowi. Setelah itu tensi politik makin memanas ya. Kita tahu banyak desakan untuk reshuffle terutama dari PDIP untuk di-reshuffle menteri-menteri dari Nasdem. Sekarang ini di kementerian kan di kabinet kan ada 3 menteri dari Nasdem, ada Kominfo, kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga Menteri Pertanian. Dan akhirnya Surya Paloh itu ketika muncul berbagai desakan, dia mengaku pasrah kalau mau di-reshuffle. Ya, itu menurut dia itu hak prerogatif dari Presiden Jokowi. Tapi Surya Paloh tetap berharap kalau dia Nasdem ingin mengawal masa jabatan Presiden Jokowi bersama dengan Ma'ruf Amin itu sampai akhir masa jabatan tahun 2024. Tapi sekali lagi kalau kemudian harus di-reshuffle, ya itu sepenuhnya menjadi hak dari Presiden Jokowi. Kan kabarnya yang berhembus santer itu kemungkinan besar reshuffle itu akan dilakukan pasca pertemuan KTT G20. Apakah betul semacam itu? Nah, ini yang masih kita tunggu. Nah, kita kembali ke topik yang tadi kita bicarakan soal Gibran dan Anies. Nah, di tengah suasana yang memanas itu, tensi politik yang sangat panas, tiba-tiba saja Gibran itu menemui Anies. Tidak jelas ini inisiatif pertemuan dari siapa. Namun yang kita tahu, tadi pagi itu Gibran yang mendatangi hotel tempat Anies bermalam di Kota Solo, Hotel Novotel, dan seperti kita lihat tadi videonya, kemudian mereka berjalan berdua masuk ke restoran dan ngobrol berdua selama sekitar 40 menit. Saya senang sekali tadi pagi bisa menyambut beliau dan sarapan sambil ngobrol. Luar biasa. Banyak hal yang kita obrolin. Itu kata Anies ketika memberikan penjelasan kepada media selesai pertemuan, dan itu juga diunggah oleh Anies Baswedan, foto-fotonya dan pernyataannya itu di Instagram pribadi dari Anies Baswedan. Karena kita ini sama-sama pernah bertugas mengelola sebuah kota, itu kata Anies. Jakarta itu meskipun namanya juga gubernur, sesungguhnya itu sebuah kota, cuma kotanya besar, sama dengan Solo juga begitu. Dan Anies menyatakan salah satu materi pembicaraan itu terkait pengembangan kendaraan umum. Anies mengatakan kendaraan umum merupakan fasilitas yang harus dikembangkan kota yang ingin maju. Tadi kita ngobrol tentang kendaraan umum, jadi pengalaman di Jakarta tentang pengembangan kendaraan umum yang mudah-mudahan itu bermanfaat, kata Anies Baswedan. Dan hal itu juga diamini, dibenarkan oleh Gibran. Selain masalah kendaraan umum, Gibran itu juga menyatakan mereka banyak berbagi pengalaman dengan Anies terkait pengelolaan kota pada umumnya. Menurut Gibran, Jakarta itu merupakan contoh terbaik pengelolaan kendaraan umum. Kita tadi banyak bicara masalah kendaraan umum dan problem-problem di kota. Kalau ngomong masalah transportasi, yang bisa dijadikan percontohan tentu saja Jakarta. Apalagi kata Gibran, Solo itu banyak kesamaannya dengan Jakarta. Banyak pergerakan ekonomi di Solo dan Jakarta yang menyebabkan banyak warga luar kota yang bekerja di kota masing-masing, ya, di Solo dan Jakarta itu. Di Solo banyak sekali warga yang commute ke Solo gitu, dan ada juga dari Jogja ke Solo. Nanti ke depan harus kita perbanyak, harus kita masifkan transportasi umum ini, kata Gibran.
Nah, yang menarik ini ya, ketika pertemuan usai itu kemudian Gibran dan Anies itu mengganti celana panjang mereka kenakan dengan sarung batik. Gibran bahkan kemudian melepas sepatunya, dia mengenakan sendal jepit berwarna hijau dan nah yang lebih menarik kemudian mereka berdua itu satu mobil menuju lokasi Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu yang digelar di Pasar Kliwon. Kalau saya lihat mobilnya tadi yang dikendari mereka itu kelihatannya mobil Anies karena platnya itu adalah plat AB, ini plat Yogyakarta, bukan kalau Solo kan plat AD, bukan kendaraan dinas dari Gibran yang digunakan, tapi kendaraan dari Anies yang digunakan mereka berdua berangkat. Jadi ya mereka berdua pergi situ. Nah, luar biasa sekali nih ya pemandangannya. Anies Baswedan berada di kota Solo itu untuk menghadiri Habib Haul Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ini salah satu tokoh yang dulu sangat dihormati di kota Solo, tokoh agama ya, Habib. Walau keduanya ini mengaku tidak bicara politik, tapi pertemuan mereka sendiri, bahasa tubuh mereka sendiri, dan kemudian pernyataan mereka yang saling memuji tadi itu sulit ya bagi kita melepaskan ini bukan merupakan sinyal politik. Dan pertemuan keduanya ini, kalau saya amati di media, termasuk media sosial itu disambut secara berbeda di antara dua kubu yang berseberangan. Kubu pendukung Anies Baswedan menyambut positif pertemuan itu. Salah satunya misalnya ini menyatakan bahwa adem ini melihat dua orang tokoh ini bertemu. Sementara kubu penentang Anies itu menilai sebaliknya. Ini salah satunya misalnya Yunanto Wijaya, ini pemilik lembaga survei Carta Politika yang selama ini menjadi pendukung garis keras Ganjar Pranowo dan seringkali menyindir-nyindir Anies Baswedan dan mengkritik Anies Baswedan. Nah, kali ini dia dengan menyindir di akun Twitternya begini, hari ini ada yang minta waktu ketemu sarapan bareng wali kota Solo. Anggota DPR RI yang juga merangkap ketua Banggar yang yakni dari PDIP ya, ini Said Abdullah, itu juga menilai bahwa ini pasti ada udang di balik batu pertemuan Anies dengan Gibran ini. Jadi dia menilai bahwa selama ini kan Anies tuh minim prestasi selama memimpin Jakarta sehingga berupaya mendompleng nama putra Presiden Jokowi untuk mendapat dukungan. Ini dalam rangka Anies memperbesar suaranya karena Anies tidak punya kinerja, kata Said Abdullah di komplek Parlemen Jakarta. Anies itu dalam penilaian Said Abdullah sedang membuat opini publik dengan menemui Gibran, sementara untuk kepentingan politiknya sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Tapi Said meyakini bahwa kepentingan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Gibran. Iya dong, untuk kepentingannya Anies ini tidak ada hubungannya dengan Gibran, ini hanya cari dukungan, cari keuntungan politik saja untuk Anies, itu kata Said. Jadi dia menilai ini adalah cara Anies untuk memperkenalkan dirinya ke publik, ya, dan supaya dia lebih dikenal publik dan ingat kalau dia memuji-muji Gibran pasti ada udang di balik batu. Benarkah Anies tengah melakukan manuver politik dengan bertemu Gibran? Saya kira nggak salah juga sih kalau ada penilaian tersebut. Wajar lah kalau politisi itu bertemu dengan politisi yang lainnya itu pasti ada target-target politik tertentu. Sangat mungkin Anies ini ingin menurunkan tensi ketegangan politik dengan Jokowi dengan cara mengirim sinyal atau pesan-pesan politik lewat Gibran. Tapi yang terjadi juga bisa sebaliknya. Kalau melihat langkah Gibran belakangan ini dia banyak melakukan manuver dan menunjukkan ini ada tanda-tanda dia ingin keluar dari bayang-bayang politik bapaknya. Kan dia misalnya beberapa waktu yang lalu itu bikin heboh karena dia menemui Rocky Gerung. Ini dia datang ke rumah pribadi Rocky Gerung di kawasan Sentul. Ini luar biasa mengundang kehebohan. Padahal kan kita tahu hampir setiap hari bersama saya Bung Rocky Gerung itu nggak ada hari tidak kritik Presiden Jokowi. Tetapi ternyata Gibran bisa dengan santai menemui Rocky Gerung dan dia menyatakan bahwa Rocky Gerung itu idolanya, jadi dia ingin berguru lah, dia ingin belajar banyak dari Rocky Gerung. Jadi luar biasa juga langkah dan manuver dari Gibran ini. Sebelumnya Gibran itu juga sebelum bertemu ini dia juga memuji Anies bahwa Anies itu dinilai sebagai gubernur yang berhasil membangun kota Jakarta. Jadi apakah ini manuver politik dari Anies atau manuver dari Gibran atau manuver kedua-duanya? Bagaimana penilaian Anda sendiri ya? Kalau kami di Forum News Network itu mendorong terus proses-proses yang semacam ini. Ini kan bisa menurunkan ketegangan politik dan yang paling penting itu mengakhiri pembelahan. Karena bagaimanapun juga Anies Baswedan dan Gibran itu berada dalam posisi yang berseberangan. Jadi sebenarnya pilihan-pilihan politik itu boleh berbeda ya. Dan kita boleh berdebat keras di berbagai forum, tetapi tidak kemudian itu kemudian diikuti dengan cara-cara politik yang kasar, politik-politik yang saling
menjelekkan atau menegasikan, bahkan mengekskludit satu yang lain dengan memberikan stigma-stigma, yang satu politik aliran, yang satu tidak, yang satu NKRI, yang satu radikal, kemudian yang satu itu Pancasilais, sementara yang lain itu tidak NKRI. Yang begini-begini menurut saya harus mulai perlahan-lahan kita akhiri, dan mudah-mudahan saja apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan Gibran ini tidak hanya membawa kebaikan mereka berdua dong ya, mesti membawa kebaikan kita bersama, terutama untuk mengakhiri pembelahan di antara bangsa kita. Saya Subnu Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.